Akan dipimpin wasit asal Oman, laga Bahrain versus Indonesia tidak hanya melawan kelicikan Bahrain, tapi harus bisa melawan wasit, AFC, kami kasih jaminan banet jika dia berlaku tidak adil. Marten Pas dikonfirmasi cedera ringan, seluruh masyarakat Indonesia langsung was-was dan khawatir. Netizen, gak usah bohong, kita masih perlu Emil buat jadi pelapis yang sepadan. Dikenal sebagai tim Timur Tengah yang licik, Graham Arnold peringatkan Indonesia agar hati-hati melawan Bahrain. Arnold, mereka suka mengulur waktu dan berbaring di atas lapangan. Timnas Indonesia akan melakukan lawatan tandang ke Bahrain pada Kamis depan, sebelum akhirnya akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa ke Tiongkok. Secara kekuatan di atas kertas, Indonesia kali ini sangat diunggulkan dan berpotensi membalaskan dendam tahun 2012 silam di stadion yang sama. Indonesia sendiri memang sempat mendapatkan kekalahan memalukan pada 29 Februari 2012 di Stadion Rifah, Bahrain Internasional. Saat itu anak asuh Aji Santoso kandas dengan skor memalukan 10-0 tanpa balas. Setelah 12 tahun berlalu, Indonesia akan kembali bertandang ke stadion yang sama, di event yang sama, namun dengan kekuatan yang berbeda. Saat ini timnas Indonesia diisi beberapa pemain berstatus grade A di Liga Eropa, dan potensial untuk menang sangat besar. Namun salah satu hal yang patut diwaspadai di laga itu adalah, saat kepemimpinan wasit diharapkan bisa adil dan tidak memihak kepada salah satu tim. Apalagi kita tahu kalau tim asal Timur Tengah biasanya sangat kental dengan perangai wasit yang kurang bijak dalam mengambil keputusan. Adapun wasit yang akan memimpin laga Bahrain versus Indonesia nanti adalah Ahmed Alkaf, wasit asal Oman. Hal itu pun langsung membuat supporter dan netizen Indonesia merasa was-was. Karena secara garis besar, Oman dan Bahrain sendiri masih tergabung dalam satu naungan federasi yang sama, yaitu West Asian Football Federation atau biasa singkat WAF. Walaupun hal itu memang tidak bertentangan dengan regulasi AFC, namun fakta itu jelas menimbulkan kekhawatiran jika ada keberpihakan dari sang pengadil lapangan. Selain itu, wasit berusia 41 tahun itu juga punya jejak yang tidak mengenakan bagi salah satu tim Asia Tenggara yaitu Thailand. Saat itu di Piala Asia U23, saat pertandingan Arab Saudi U23 versus Thailand U23, dirinya memberikan penalti kontroversial kepada Arab Saudi. Keputusan tersebut juga berhasil membawa Arab Saudi menang 1-0 atas Thailand saat itu. Selain kontroversinya yang harus diwaspadai, wasit botak ini juga terkenal seringkali memberikan banyak kartu dalam satu pertandingan. Per pertandingan, biasanya beliau botak bisa sampai 5 kali memberikan kartu kuning. Seperti laga Al Nassr versus Al Ain pada bulan Maret lalu, beliau mengeluarkan 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Melihat track rekor kepemimpinannya, supporter Indonesia pun mulai was-was. Namun kabar baiknya, AFC langsung berikan garansi atau jaminan jika laga itu tidak berlangsung adil nantinya. Pihak AFC siap mengajukan banet permanen kepada FIFA terhadap wasit tersebut, dan akan mencabut semua lisensi kepelatihan, jika nanti berlaku curang. Kami pastikan tidak ada kecurangan terhadap wasit yang akan memimpin. Ini adalah laga penting bagi kedua tim dan semua elemen harus mengantisipasi itu, ucap Salman bin Ibrahim Al-Khalifah. Kalau terbukti ada kecurangan, tentu kami akan menerima laporan dari yang merasa dirugikan. Kami lakukan investigasi dan mengadukannya ke FIFA. Lisensi bisa dicabut, dan potensi banet permanen seumur hidup bisa saja terjadi, tutupnya. Marten Pas dikonfirmasi cedera ringan, seluruh masyarakat Indonesia langsung was-was. Netizen, gak usah bohong, kita masih perlu Emil buat jadi pelapis yang sepadan. Marten Pas harus melewatkan pertandingan di Liga Amerika kemarin melawan SJR Tuakes. Hal itu karena dirinya terkonfirmasi mengalami cedera ringan di bagian pergelangan tangan. Hal itu pun sontak membuat seluruh masyarakat Indonesia langsung was-was dan khawatir bahwa beliau nanti tidak dapat membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Kendati belum ada konfirmasi lebih lanjut dengan kondisi cederanya, namun Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji mengatakan kalau Marten Pas masih proses recovery beberapa hari ke depan dan diharapkan bisa pulih secepatnya. Marten Pas pun kabarnya tetap akan dibawa ke Bahrain, karena cedera yang didapat bukanlah cedera parah. Saya sudah hubungi Marten Pas, dia hanya mengalami cedera ringan. Kita lihat beberapa hari ke depan, sekarang dia sedang menjalani recovery, ucap Sumarji. Ya Marten Pas tetap kami bawa ke Bahrain, dan sesuai dengan pemanggilan pemain kemarin. Semoga bisa pulih secepatnya, tutup Sumarji. Melihat situasi tersebut,
Beberapa netizen pun akhirnya mulai mengkritisi tentang netizen yang kemarin sempat bilang kalau sudah tidak perlu Emil lagi. Kehadiran Marten Pas menurut mereka sudah sangat apik. Namun mereka lupa kalau setiap pemain pasti bisa saja cedera dan harus ada pelapis yang setara. Apalagi di babak kualifikasi ini, beberapa pertandingan ke depan tentu akan jadi laga krusial. Jadi jika penjaga gawang seperti Hernando dan Nadeo, nampaknya tidak membuat orang tenang. Hal itu memunculkan kembali ke permukaan, kalau Indonesia setidaknya butuh satu kiper yang sepadan dengan Marten Pas, agar tidak menimbulkan gap yang jauh. Yang bilang gak butuh Emil silahkan buka mata kalian. Kalau amit-amit kejadian kayak gini timnas punya kiper pelapis yang kualitasnya sama bagusnya. By the way Bang Paes ayo saya antar ke Haji Naim, tulis akun Gilang 12. Jadi, apakah Emil masih diperlukan di situasi seperti ini? Tulis akun Lahsiamf. Masih ada yang bilang gak butuh Emil? Tulis akun Gagan Atsid. Gimana kalau menurut kalian guys? Masih butuh Emil gak nih? Dikenal sebagai tim Timur Tengah yang licik, Graham Arnold peringatkan Indonesia agar hati-hati melawan Bahrain. Arnold, mereka suka mengulur waktu dan berbaring di atas lapangan. Timnas Indonesia nampaknya harus ekstra waspada saat berjumpa Bahrain pada pekan mendatang. Pasalnya, tim ini disebut sebagai salah satu tim yang sering mengulur waktu di lapangan, suka guling-guling dan pura-pura cedera. Hal itu terlihat di laga kontra Australia kemarin. Mereka melakukan sistem baring-baring di atas lapangan dan pura-pura cedera. Hal itu membuat mantan pelatih Australia merasa jengkel dan tidak terima dengan hal itu. Dirinya pun mengingatkan kepada Indonesia agar hati-hati saat melawan Bahrain nanti, karena selain jago acting, mereka juga jago memprovokasi pemain lawan. Ya saya pikir Indonesia harus hati-hati dengan mereka. Beberapa pemain mereka sangat jago berpura-pura cedera. Mereka membuang waktu dan tiba-tiba terkapar di atas lapangan. Itu sangat menjengkelkan, ucap Arnold. Mereka tidak tahu bagaimana sportif. Walaupun itu bukanlah tindakan yang menyalahi aturan. Seharusnya itu pertandingan yang kompetitif dan tidak ada drama pura-pura, tutupnya.